Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ayah, para suami, para bapak, apa tanda bukti cinta kita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga-keluarga kita? Selain bekerja mencari nafkah, memberikan sesuatu yang halal untuk mereka, bukti cinta seorang suami, seorang ayah, yaitu dengan memberikan nasihat kepada anaknya, kepada istri dan kepada keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, di mana beliau menunjukkan bukti cintanya yaitu dengan memberikan nasihat kepada keluarga, kepada umatnya. Sehingga apapun kebaikannya Rasul pasti tunjukkan, dan apapun hal-hal yang buruk maka Rasul pasti ingatkan. Sehingga kita pun semestinya demikian, tidak mendiamkan keluarga kita, anak kita dan istri-istri kita. Jamaah salat Jumat yang semoga diberkahi oleh Allah, di antara bukti sayang dan cintanya Rasul saat memberikan nasihat, beliau berusaha menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, kata-kata yang singkat dan mudah untuk diingat. Di antara nasihat beliau yaitu ketika beliau bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, ikuti, ganti keburukan dengan kebaikan. Kemudian beliau mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah orang lain dengan akhlak yang mulia. Nasihat ini singkat, pendek, mudah dihafal. Bahkan kalau kita mau tuliskan mungkin hanya 1 atau 2 kalimat. Akan tetapi ketika kita mengamalkan nasihat ini, maka kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Karena inti dari nasihat ini adalah pondasi muamalah, pondasi interaksi, bagaimana urusan kita dengan Allah, bagaimana urusan kita dengan diri sendiri, dan bagaimana urusan kita dengan orang lain. Yang pertama, urusan kita dengan Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Sehingga urusan interaksi dengan Allah pondasinya adalah takwa. Tanpa takwa maka tidak akan berdiri hubungan yang baik dengan Allah. Sama saat ini kita mendirikan masjid, renovasi masjid, tanpa pondasi yang bagus, maka masjid kita tidak akan berdiri dengan baik. Dan kenapa Rasul mengatakan haitsu ma kunta, dimanapun dan kapanpun? Karena memang begitulah realitanya. Kita berurusan dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, bukan pada saat kita sedang duduk di masjid ini, bukan ketika kita sedang sholat, tapi urusan kita dengan Allah 24 jam kali 7 hari. Lain halnya ketika kita interaksi dengan manusia, kita interaksi pada saat kita ketemu, pada saat kita berpapasan di jalan. Namun
Kita interaksi dengan Allah 24 kali 7 jam. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus bertakwa? Sederhana, jawabannya karena Allah melihat dan karena Allah mengawasi. Kita bisa bayangkan kalau saat ini di rumah kita, di kantor, tempat kita kerja, dipasangi CCTV, diberikan alat pelacak, maka kita akan berpikir ulang berkali-kali untuk melakukan atau bertindak. Dan kemampuan Allah dalam melihat, kemampuan Allah dalam mengawasi jauh lebih canggih, jauh lebih hebat dari CCTV dan alat pelacak. Sehingga kita tidak bisa bersembunyi, kita tidak bisa menghindar dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan kedua, untuk apa kita bertakwa? Selain takwa sebagai fondasi, takwa adalah sebagai dinding, sebagai tembok, sebagai benteng. Kita bisa bayangkan kita buat rumah, kita buat masjid. Apa fungsinya kita dirikan tembok? Apa fungsinya kita dirikan dinding? Yaitu untuk mencegah supaya panas tidak masuk, supaya kalau hujan kita tidak merasa dingin, supaya kalau ada debu tidak masuk ke dalam rumah. Fungsi takwa bagi seorang hamba tak ubahnya seperti dinding bagi rumah, yaitu membentengi, menjaga diri kita dari siksa api neraka. Sehingga ketika seorang mukmin benar-benar paham bahwa takwa adalah pondasi dalam membangun interaksi dengan Allah dan akan menjaga dirinya dari murka Allah, dia akan berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa. Namun permasalahannya, dalam proses kita berusaha menjadi hamba yang bertakwa, pasti kita merasa ada saatnya kita lemah, ada saatnya kita tergelincir. Maka itulah pesan kedua dari Rasul, yaitu wa'atbi'i as-sayyi'ah al-hasanah. Pada saat kita merasa jatuh dalam maksiat, dalam kesalahan, maka segeralah lakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah cara kita berinteraksi dengan diri kita sendiri, supaya kita tidak putus asa dalam dosa dan dalam kesalahan. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa fungsi kebaikan itu seperti sungai. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan salah, kita berlumur dengan lumpur dan kotoran. Sehingga fungsi sungai adalah untuk membersihkan diri kita. Kalau kita tidak mau bersihkan kesalahan-kesalahan kita di dunia, maka Allah akan bersihkan itu di sungai yang namanya Jahannam. Maka bersihkan diri kita, usahakan kesalahan-kesalahan itu terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu adalah dua penggalan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu mastasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Penggalan ketiga dari pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tentang bagaimana interaksi kita dengan orang lain. Kata Rasul, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Perlakukanlah orang lain dengan akhlak yang mulia, dengan sesuatu yang baik. Apa ukurannya akhlak yang mulia? Maka Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Indikatornya adalah perlakukan orang lain sebagaimana kita suka untuk diperlakukan. Kalau kita tidak suka dicurangi, maka jangan curangi orang lain. Kalau kita tidak suka dibicarakan keburukan kita, maka jangan bicarakan keburukan orang lain. Kalau kita tidak suka diganggu, tidak suka dikasarin, maka jangan ganggu orang lain dan jangan kasari orang lain. Dan orang-orang yang memiliki akhlak mulia akan mendapatkan posisi yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, karena memang Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu adalah 3 penggalan
pesan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatur pertama bagaimana interaksi kita dengan Allah, maka kata beliau, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, karena memang kita berurusan dengan Allah bukan hanya ketika sholat, bukan hanya ketika di masjid, tapi 24 jam kali 7 hari kita akan selalu berurusan dengan Allah. Kemudian yang kedua pesan beliau adalah bagaimana interaksi kita dengan diri kita, yaitu wa'atbi'i as-sayyi'ah al-hasanah. Kalau kemarin kita buat salah, tadi malam kita buat dosa, maka jangan hanya sekedar meratap, tapi ikuti dan ganti itu semua dengan kebaikan, karena itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Lalu tadi yang ketiga pesan beliau adalah bagaimana interaksi kita dengan orang lain, yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Perlakukan orang lain sebagaimana kita suka untuk diperlakukan. Demikian, semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa, sebagai hamba yang banyak bertaubat, dan sebagai hamba yang memiliki akhlak yang mulia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.